Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. Open dance, right low. How you fucking with these hoes up? Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Pinararian ya Bu. Izin pintunya tak tutup ya. Iya Bu. Ibu, perkenalkan, saya Putri, Bu Sinten. Ibu Sudiarti. Oh, Ibu Sudiarti, nggih Ibu. Ada keperluan apa ya Bu? Kedatangan saya kemarin mau konsultasi Bu. Oh, nggih konsultasi. Tentang KB implan. Oh, KB implan, nggih, KB nggih. susuk. Nggih. Wau ini Ibu ngangge KB nopo? Tadinya saya pakai pil KB. Nggih. Cuman kok sering lupa. Sering lupa ya Nggih. Bu. Iya banyak aktivitas soalnya ya Bu, sibuk ya. Dilalaiin sering lupa. Nah, niki mau ganti ke implan. Oh, nggih, baik. Terus tentang informasi lebih banyak tentang KB implan tersebut. Oh, nggih, baik Ibu. Nanti saya akan menjelaskan dan menginformasikan beberapa keuntungan atau kekurangan dari KB implan ya Bu, agar Ibu lebih mantap dalam memilih alat kontrasepsi yang Ibu inginkan. Saya ambilkan. Ini ya Bu, ada informasi tentang alat kontrasepsi bawah kulit atau susuk. Alat kontrasepsi bawah kulit ini merupakan kontrasepsi yang berupa susuk atau batang yang nanti dipasang di lengan kiri bagian atas, di dalam, di bawah kulit. Nah, ini isinya itu hormon progesteron. Nah Bu, untuk cara kerjanya dari ini ya Bu, AKBK ini yang pertama mengentalkan lendir serviks atau mulut rahim sehingga menurunkan kemampuan sperma, tidak bisa masuk spermanya. Jadi nanti sel telur ibu dan sperma tidak bisa bertemu. Kemudian juga menjadikan selaput lendir itu tipis dan menyusut. Nah, untuk indikasi atau yang bisa menggunakan kontrasepsi ini, yang pertama usia produktif, kemudian menyusui, kemudian sering lupa minum pil seperti tadi ya Bu, keluhannya kan sering lupa minum pil. Itu juga termasuk indikasinya ya Bu. Kemudian bagi orang yang tidak bisa menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen. Bentar ya Bu, saya catat dulu biar tidak lupa. Apunten, Ibu usianya berapa ya? Usianya 30 tahun. 30 tahun. Larenya pinten Bu? Larenya sudah 2. Oh 2. Anak yang terakhir usianya? Usianya 3 bulan. Oh 3 bulan. Oke, berarti Ibu menyusui ya Bu? Iya. Oke. Baik. Ibu, saya informasikan untuk alat kontrasepsi bawah kulit ini juga ada kekurangannya ya Bu, atau kontraindikasi yang tidak boleh menggunakan. Apa itu Bu Bida? Yang pertama masih hamil atau dicurigai hamil, kemudian keluar darah dari jalan lahir tapi belum diketahui itu penyebabnya apa, kemudian menderita penyakit gula atau diabetes, jantung, dan penyakit-penyakit dalam yang lain, kemudian pernah menderita kanker payudara ataupun kanker yang lain. Nah, untuk kontraindikasinya tadi yang saya sebutkan ya Bu, namun juga ada, tadi kan saya sudah menyebutkan ini ya Bu, kontraindikasi yang tidak bisa menggunakan AKBK ini. Nah, tapi ada keuntungannya Bu. Yang pertama efektivitasnya tinggi, kemudian berjangka panjang, tidak bolak-balik ya Bu ke tempat tenaga kesehatan, kemudian tidak mengandung
hormon estrogen. Kemudian ibu tadi kan menyusui ya Bu. Iya. Nah ini tidak mempengaruhi produksi ASI, jadi ibu masih tetap menyusui bayi ibu dengan lancar karena tidak terpengaruh produksinya. Yang kelima juga menurunkan kejadian anemia. Nah, ini yang pertama, ibu tergantung pada saran kesehatan atau tenaga kesehatan, karena yang bisa memasang implan ini kan bidan yang sudah terlatih ataupun dokter. Kemudian ini tidak mencegah dari penyakit menular seksual atau PMS. Nah, yang ketiga ini bisa menjadi gangguan head atau headnya tidak teratur. Kemudian apabila setelah dilepas itu kembalinya tidak langsung ya Bu, jadi memerlukan waktu. Nah, untuk efektivitasnya AKBK ini tinggi ya Bu, karena tingkat kegagalannya itu hanya 0,3. Jadi angka kejadian kehamilan itu 0,3 per 100 wanita yang menggunakan KB implan ini. Nah, kemudian ada efek samping. Bentar. Efek samping yang mungkin timbul setelah pemasangan, yang pertama adalah bercak atau flek-flek ya Bu. Kemudian headnya tidak lancar, dan ada pula yang bahkan tidak mengalami head. Kapan sih Bu untuk waktu pemasangan yang tepat itu? Oh, oke, baik. Nah, ini ya Bu. Untuk waktu pemasangan yang tepat itu setiap saat selama siklus head, asal ibu tidak hamil. Nah, pada hari pertama sampai hari ke-7 waktu ibu menstruasi. Jadi nanti setelah ibu menstruasi itu langsung berefek implannya. Nah, si pemasangannya sendiri itu di lengan kiri bagian atas ya Bu, di dalam. Nah, untuk waktu kontrolnya ini 1 minggu ya Bu, 1 minggu setelah dilakukan pemasangan, ataupun apabila ada keluhan setelah dilakukan pemasangan. Baik Ibu, dari informasi yang saya sampaikan tadi, apakah Ibu sudah memahami? Insya Allah sudah. Nggih, sampun jelas? Iya. Nggih, ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak cekap. Oke, kalau begitu saya sedikit mengevaluasi ya Bu dari yang informasi saya sampaikan. Tadi salah satu efek samping dari pemasangan AKBK ini apa ya Bu? Headnya tidak teratur, bisa terjadi flek-flek. Nggih, oh ibunya pinter sekali. Nggih, nanti Ibu ke dulu disampaikan ke suami yang sudah saya informasikan dari Ibu yang diceritakan. Insya Allah akan saya jaga kerahasiaannya, tidak akan saya ceritakan kepada siapapun. Terima kasih untuk kunjungannya, sehat, semoga adik juga sehat ya Bu. Amin. Terima kasih atas penjelasannya, dan saya mau izin pulang. Oke Bu. Itu melakukan dokumentasi untuk hasil konseling alat kontrasepsi bawah kulit.